bersama di PKG PCOK Kota Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ibu Ratna Dewi Chandra Purnamasari. Pada kesempatan hari ini saya akan menjadi moderator untuk kegiatan presentasi dari Bapak Fajar tentang komunitas belajar. Monggo Bapak Fajar bisa langsung dimulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Suhartika selaku Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu kelas dan mata pelajaran, dan juga tenaga pendidikan di SDN Ngeronggo 8. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan kemarin dari kegiatan PKG ini selama hampir 3 bulan ini. Jadi saya akan sedikit mempresentasikan ya. Untuk temanya itu yaitu belajar kolaboratif, inovatif, berevaluasi aktif, responsif melalui kegiatan Sport Education Model. Lanjut. Oke. Untuk latar belakangnya sendiri, pendidikan berbasis proyek ini adalah mode pembelajaran yang menempatkan peserta didik dalam situasi di mana mereka harus menyelesaikan proyek yang kompleks dan terbuka. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks di dunia nyata. Dalam pembelajaran pun peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan tugas pembelajaran. Dalam fokus ini, saya melihat kurangnya minat terhadap olahraga karate di SDN Ngeronggo 8. Maka dari itu, dengan aset yang dimiliki, contohnya seperti aset manusia, komunitas belajar ini diharapkan mampu memberikan media ajar karate sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara berdiferensiasi dengan mode SEM atau Sport Education Model oleh peserta didik, dan mereka mampu berkreatif menerapkan dalam dunia nyata. Lanjut. Terus untuk tujuan SEM ini sendiri ada beberapa ya, ada 3, yaitu yang pertama untuk edukasi. Untuk edukasi itu mengembangkan keterampilan motorik dasar anak seperti keseimbangan, koordinasi, kekuatan, dan kelincahan siswa. Terus yang kedua itu untuk peningkatan karakter, terutama untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, membentuk sikap percaya diri, mengembangkan kemampuan konsentrasi dan fokus, serta menanamkan sikap keberanian dalam menghadapi tantangan, baik secara fisik maupun mental. Itu. Yang terakhir, yang ketiga itu yaitu sportif, atau membentuk jiwa sportivitas dengan menerima kekalahan dan kemenangan secara sehat. Oke. Lanjut. Nah, mungkin ini ada capaian dan langkah-langkah dari hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan nanti, yaitu 1. Keterampilan motorik dasar peserta didik diharapkan mampu melakukan gerakan yang melibatkan keseimbangan tubuh, koordinasi gerak, maupun mempraktikkan aktivitas fisik yang memerlukan kekuatan otot tubuh, maupun melakukan aktivitas yang membutuhkan kelincahan dengan respon cepat dan tepat. Untuk yang kedua, pengembangan sikap dan nilai positif. Peserta didik diharapkan menunjukkan sikap disiplin maupun tampil percaya diri, berkonsentrasi dan fokus, serta mampu menunjukkan keberanian dalam mencoba tantangan fisik ataupun mental. Untuk yang ketiga, pembentukan jiwa sportivitas. Peserta didik mampu menerima hasil kekalahan atau kemenangan dengan sikap positif, menunjukkan serta perilaku sportif saat berinteraksi dengan teman sebayanya dalam aktivitas fisik. Terus untuk langkah-langkahnya sendiri ini ada beberapa ya, yaitu perencanaan, yaitu mulai dari analisa kebutuhan, terus pengadaan sumber daya, terus kemudian tahapan pelaksanaan itu ada sosialisasi pada anak-anak, kepada Bapak Ibu guru, terus kedua pelatihan, terus 3 monitoring atau evaluasi. Terus untuk tahapan berikutnya ada hasil yang diharapkan, yaitu 1. Peningkatan kondisi fisik, 2. Peningkatan sikap, 3. Tumbuhnya jiwa sportivitas. Seperti itu. Terus kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini. 1. Subjek. Tentunya subjek utama di sini yaitu adalah peserta didik. Ya, peserta didik yang terlibat adalah peserta didik kelas 1 sampai 6
kegiatan ini sebagai kokurikuler untuk memperkuat kegiatan intrakurikuler. Terus untuk eksekusinya sendiri, waktu pelaksanaannya ini dilakukan di luar jam pelajaran, berlangsung selama 1 semester, nanti 1 semester. Terus untuk keterhubungan sendiri, dari pemanfaatan aset yang ada seperti aset manusia, aset sosial, dan aset politik, maka semua bisa berkolaborasi dengan program ini untuk terlaksananya program SEM ini. Lanjut. Terus kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah sebagai pendukung program. Pertama ada fisik, yaitu sekolah memiliki aset modal manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Program ini terfokus pada murid, guru dapat saling bekerjasama dalam mewujudkan keberhasilan program dalam arti penanganan tidak hanya melalui guru kelas, terutama ketika dibutuhkan untuk evaluasi. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa diharapkan memberikan evaluasi terhadap jalannya SEM ini ya, tidak hanya untuk guru kelas, mungkin guru agama juga bisa, guru bahasa Inggris juga bisa, seperti itu. Terus memiliki aset modal sosial lingkungan masyarakat yang yaitu paguyuban murid. Ini juga sangat penting untuk dilibatkan gitu, untuk kesuksesan dari SEM ini sendiri. Terus ketiga, memiliki aset modal fisik lingkungan belajar yang mendukung dari sarana dan prasarana. Kalau dilihat dari sarana dan prasarana, sekolah kita itu sudah sangat mencukupi untuk pelaksanaan SEM ini sendiri. Dilihat dari lapangan atau halaman yang luas, terus kita juga ada lapangan basket, voli, terus aula juga ada, itu sudah sangat mendukung sekali. Terus untuk aspek non fisiknya sendiri, memberikan kesempatan dalam hal minat bakat siswa dengan menghubungkan pihak yang dibutuhkan, contoh guru ekstrakurikuler atau pelatih ekstrakurikuler dengan dukungan moral dari sekolah. Oke. Terus untuk rencana evaluasinya sendiri, evaluasi dilaksanakan 1 semester setelah program dilaksanakan. Akan dilakukan evaluasi program terkait dampak positif yang ditimbulkan. Terus untuk yang kedua, teknik pengambilan data melalui dialog atau wawancara yang dilakukan terhadap murid, wali murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Selain itu, pengambilan data dapat dilakukan melalui angket terkait perubahan setelah pelaksanaan program. Itu next. Nah, ini tantangan dan rancangan solusi. Jadi setiap pelaksanaan pembelajaran itu pasti ada yang namanya tantangan ya. Ini mungkin tantangan yang nanti akan kita temui ketika melakukan SEM ini ada adapun tantangan yang mungkin terjadi adalah murid yang merasa takut atau untuk menampilkan bakat dan minatnya di hadapan orang tua dan masih kurangnya kesadaran dari wali murid untuk mengapresiasi minat dan bakat putra dan putrinya. Terus untuk kedua, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yaitu melakukan pendekatan personal maupun kelompok pada murid untuk melakukan sosialisasi KSI melalui paguyuban murid dan tercapainya kesepakatan dan sepemahaman dalam hal pendanaan untuk kegiatan present day. Oke, sekian dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan atau tips yang bisa diberikan untuk saya. Monggo, saya persilakan. Monggo. Terima kasih. Demikian presentasi dari Bapak Fajar. Untuk adakah masukan maupun umpan balik dari Bapak Ibu? Monggo disilahkan. Monggo tanggapannya mungkin dari Bapak Ibu. Terus masukan mungkin tanggapan juga bisa. Monggo. Pak Artiko. Dari saya itu pertanyaan saya dari tadi sportivitas coba nah sportif itu ya, bentuk jiwa sportivitas dengan menerima kekalahan dan kemenangan secara sehat. Nah, ini perlu penegasan kembali. Ini sportivitas ini kadang-kadang muncul dengan sendirinya dan tidak sportif itu juga muncul dengan sendirinya. Karena apa? Satu, merasa dia itu benar, merasa dia itu menang, terus ada keputusan yang menurut dia itu adalah merugikan. Nah, ini akan muncul jiwa tidak sportif. Itu bagaimana untuk mengatasi seperti itu, Pak Fajar? Terima kasih.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Monggo Pak Fajar bisa langsung menyikapinya. Terima kasih atas masukannya. Untuk sportivitas ini kan nanti dalam perlombaan itu kan kita juga punya kriteria Pak Nggih. Kita itu punya kriteria dan istilahnya ada juri. Istilahnya nanti kalau dari juri itu sudah keputusan sudah mutlak nggih, tidak bisa diganggu gugat Pak, seperti itu. Terus untuk anak-anak nggih, harusnya kita beri kesadaran, kita beri masukan istilahnya untuk menerima apa yang hasil sudah diperoleh dia. Mungkin dengan istilahnya memberi evaluasi, istilahnya apa yang kurang di dia, apa yang lebih di dia, mungkin bisa seperti itu. Nonton Mbak, terima kasih. Aturan yang jelas di situ ya, di dalam untuk menunjukkan bahwa itu anak harus bisa membedakan mana itu yang benar, mana itu yang salah. Oke, ya Pak, siap. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan kembali ataupun masukan atau tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, sudah? Ya. Oke. Jadi di sini disimpulkan bahwa program dari Pak Fajar itu adalah memiliki tujuan edukasi, membentuk karakter dan sportivitas. Dan juga adapun pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk penegasan antara sikap sportif dan tidak sportif, ya, itu bagaimana menyikapinya. Oleh Pak Fajar diberikan memberikan pengarahan atau penjelasan tentang aturan-aturan yang diberlakukan dalam suatu kegiatan dan memberikan evaluasi kepada peserta. Sudah Pak Fajar? Demikian kegiatan presentasi hari ini. Jika ada kurang lebihnya dari saya maupun Pak Fajar, saya mohon maaf. Sekian presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi cara mengajar PPJOK jadi lebih bermakna. Pendidikan kebugaran, pendidikan gerak, berdiferensiasi buat siswa makin bermakna. Strategi mengajar, tak lagi ragu, bangun para